Terima kasih Mas Bertus, luar biasa sekali ya untuk poin kedua yang mengenai pembaptisan Yesus. Dan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, bahwa pada sesi yang ketiga, pada poin yang ketiga, pembahasan pada malam hari ini akan membahas mengenai pencobaan ya, Yesus di padang gurun. Ini yang mengawali panggilan atau misi Yesus di dunia. Ya, jadi peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa yang cukup heroik saja ya, yang pertempuran gitu ya antara Yesus juga dengan iblis di padang gurun. Tapi ini adalah suatu awal dari penggenapan sejarah keselamatan ataupun yang akan digunakan sebagai teladan abadi bagi bagi gereja. Pencobaan di padang gurun ini akhirnya menandakan suatu babak baru gitu ya. Yesus datang sebagai Adam yang baru. Dalam Korintus dikatakan sebagai Adam yang baru masuk ke padang gurun, yaitu dunia yang pada saat itu dikuasai oleh dosa, atau pada saat itu dunia sudah kehilangan gitu ya. Yesus akhirnya datang ke padang gurun untuk mengambil kembali apa yang hilang di dunia pada saat kejatuhan manusia dari Firdaus gitu. Jadi dia digoda, ada dia dicobai oleh tiga, tiga, tiga cobaan gitu ya, yang dialami oleh Yesus. Eh, ada dua perikop di sini yang dituliskan mengenai pencobaan di padang gurun, yaitu dituliskan oleh Lukas dan juga menurut Matius. Nah, untungnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya dalam dalam perikop ini, kecuali mungkin urutannya saja, urutan dalam pencobaannya. Tapi tidak ada yang signifikan itu ya. Pencobaan Yesus tetap tiga sesuai yang kita ketahui bahkan sampai hari ini. Nah, eh, tiga godaan yang dialami oleh oleh Yesus, kelewat satu. Ya udah, oke. Ya, tiga godaan yang dialami oleh Yesus, yaitu yang pertama dia disuruh untuk mengubah mengubah batu menjadi roti, kemudian dia dibawa kepada gunung yang tinggi itu ya, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia, dan kemudian dia diminta untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Nah, tiga godaan ini sebenarnya kan mewakili ya suatu tiga jenis dosa, sebetulnya tiga jenis dosa yang kita sering alami, yaitu keinginan daging ataupun berupa roti gitu ya, kerakusan ataupun ketamakan, kemudian suatu keinginan akan kekuasaan, dan juga suatu kesombongan hidup barangkali gitu ya. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan 40 hari ini adalah suatu simbol masa persiapan. Sebagaimana Tuhan melakukan hal besar ya pada bumi ataupun pada manusia, selalu ada yang bersiap-siap ataupun berpuasa selama 40 hari. Ini sebagai simbol dari penantian, sebagai simbol dari persiapan dari pelayanannya. Eh, Jika di perjanjian lama dulu sudah ada Nabi Nuh gitu ya, kemudian Nabi Musa, selama 40 hari 40 malam ia ada di gunung untuk menerima hukum Taurat. Kemudian Elia juga menghabiskan 40 hari di padang gurun untuk mengisinya. Bangsa Israel juga 40 tahun gitu ya di padang gurun. Dan saat ini Yesus sendiri yang berpuasa yang 40 hari untuk rencana keselamatan Allah di dunia. Sebab dia sendiri adalah sang sabda itu ya. Jadi hal ini analog dengan Musa ketika dia menerima dua loh batu. Dan godaan yang dialami oleh Yesus itu setara dengan pengalaman orang Israel. Ketika dulu bangsa Israel itu kan menyerah ya pada godaan kedagingan. Dia minta burung puyuh gitu ya. Eh, Meminta mana mana di padang gurun juga. Jadi banyak meminta makanan. Kemudian bangsa Israel juga menyembah lembu emas. Sedangkan Yesus itu lolos dalam tiga cobaan. Dia tetap taat pada kehendak Bapa. Jadi menurut tradisi suci gitu ya, bahwa 40 hari ini adalah masa persiapan, dan itu yang kita adopsi dalam masa Prapaskah ya. Kita pun berpuasa dan berpantang atas tiga godaan tersebut, yaitu nafsu kedagingan,
kemudian kesombongan ataupun juga kemuliaan gitu ya atas dunia. Nah, tapi mengapa Yesus itu perlu berpuasa? Atau mengapa Yesus akhirnya mengizinkan gitu ya, mengizinkan bahwa iblis itu mendekati dia untuk dicobai. Alasan-alasan ini dirangkum dengan eh, cukup baik ya oleh Cornelius a Lapide, seorang pastor Jesuit di abad ke-16, 1600-an kira-kira, 1500 sampai 1600-an. Ada lima argumen, dengan beberapa argumen ini sudah dituliskan sebelumnya oleh bapak-bapak gereja. Secara umum pencobaan yang dialami oleh Yesus itu bertujuan untuk merebut kembali gitu ya, yang hilang dari milik Allah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Karena kesombongan Adam, sehingga dia dicobai iblis di perjanjian lama. Nah, kemudian di awal perjanjian baru, Yesus itu sebelum memulai misinya gitu ya, ia ingin menunjukkan satu pembaruan atas cobaan yang dialami oleh Adam. Sehingga melalui Yesus, manusia itu diyakinkan agar dapat lolos dari cobaan iblis. Untuk hal yang pertama, meyakinkan manusia bahwa ia sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Sebab ia berpuasa dengan tidak memberikan makanan untuk tubuhnya. Hal ini berarti bahwa Yesus sendiri mengambil dirinya perasaan lapar, gitu ya. Dia sendiri menyerahkan diri yang pada perasaan lapar, agar penderitaan manusia itu diambil menjadi miliknya sendiri. Ataupun kita bisa lihat dari Ibrani 2 ayat 18 ya. Sebab oleh karena itu ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, yaitu kita. Jadi hal ini menyatakan bahwa ia dapat dicobai meskipun ia tidak dapat berbuat dosa. Seperti Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah yang tidak dapat merasakan kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan hal ini yang dinyatakan oleh Santo Thomas Aquinas juga, bahwa dalam kodratnya sebagai manusia, dalam kodrat manusianya, Yesus dapat dicobai, tapi dia tidak mungkin jatuh dalam dosa karena kuasa ilahinya. Tadi sudah disinggung ya oleh Mas Bertus bahwa kehadiran Yesus ke dunia itu untuk solider dengan manusia. Bahwa dia mau mengalami kelemahan manusiawi, yaitu lapar, haus, sedih, marah, atau bahkan di satu perikop Matius ya, di ayat pasal 7, ayat bab 17 mungkin ya. Yesus dan Petrus saja pernah ditagih ya untuk membayar pajak bait Allah pada saat itu. Jadi inilah suatu bukti-bukti bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk solider dengan manusia. Ia mengambil apa yang menjadi miliknya, termasuk dengan penderitaan kita, kesulitan kita, dia pun merasakan, dan oleh karena itu dia dapat menolong kita yang dicobai. Jadi untuk yang pertama, bahwa untuk meyakinkan manusia bahwa ia sungguh manusia. Nah, sekarang frase yang sungguh Allah. Ia juga sungguh Allah. Sebab apakah bisa seorang manusia dia hidup dengan kekuatan alami selama 40 hari tanpa makan dan juga tanpa minum? Lah, tentu tidak mungkin. Dalam tafsiran Cornelius a Lapide memberikan uraian bahwa ada kemungkinan ya bahwa manusia itu bisa berlarut dalam pikiran ketika kita berhadapan ya dengan, kalau saya berhadapan dengan suatu hipotesis matematika atau memikirkan filosofi itu divine God gitu ya, atau memikirkan hal yang berkaitan dengan teologis, di pemikiran yang mendalam atau permenungan yang mendalam, itu memang membuat kita sejenak lupa makan selama beberapa waktu, tapi bukan tidak makan ya, hanya sebatas lupa makan gitu. Tapi puasa Tuhan Yesus ini memberikan kita ilham bahwa selama puasa dengan kesadarannya, ia bisa memperoleh hikmat itu ya, yang luar biasa. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa melalui puasanya selama 40 hari, dia sudah melampaui manusiawi. Kerohanian yang melampaui fisik, atau suatu kerinduan gitu ya, roti yang substansinya itu tidak lagi ada. Tapi itu yang menguatkan hati manusia.
Jadi itu alasan yang pertama bahwa untuk meyakinkan manusia bahwa meyakinkan kita bahwa ia yang datang, Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Alasan yang kedua ini diberikan oleh Cyril dari Alexandria. Alasan yang kedua adalah agar Yesus bisa memberikan kesempatan pada iblis untuk mencobainya atau untuk mempermalukan iblis gitu ya. Sebab mereka iblis itu berpikir bisa mengalahkan Tuhan gitu ya. Tapi justru dia dikalahkan dalam wujud manusia. Yesus tidak pernah dipaksa untuk melakukan suatu keharusan ya, yang mengalahkan kodrat seperti mengubah batu menjadi roti, tidak ya. Tapi akhirnya memang kesengajaan Yesus yang akhirnya memprovokasi iblis itu untuk berkonflik. Ia ia ingin mencobai Yesus. Apakah dia benar-benar Tuhan? Maka pertama-tama iblis akan mendekati Yesus seperti manusia biasa atau mendekati Yesus seperti salah satu orang kudus gitu ya, salah seorang nabi. Dia ingin memastikan apakah bisa mencoba Yesus untuk mengubah suatu batu menjadi roti yang melibatkan kuasa ilahi di situ. Kalau dia mengubah, oh berarti dia Tuhan gitu ya. Dia yang diharapkan datang untuk mengalahkan iblis, gitu, mengalahkan saya. Jika menolak, berarti iblis sedang berhadapan dengan manusia biasa dong. Maka Kristus pada saat itu tidak pernah membuat pernyataan yang menyatakan dia mampu ataupun tidak mampu. Ya, Tuhan Yesus tidak butuh validasi gitu. Daripada dia mengubah batu menjadi roti, yang mending dia memberikan makan aja untuk 5.000 orang. Jadi ini suatu apa ya, suatu utilitas gitu ya yang lebih berguna. Jadi Yesus sengaja datang untuk mengalahkan iblis. Seandainya dia tidak datang untuk berperang, berarti kan tidak ada yang menaklukkan iblis bagi manusia. Gitu. Sebab kita semua tahu bahwa iblis itu tidak pernah datang ya secara fair and square langsung ke depan mata. Gitu. Tapi kan tentu penuh dengan tipu muslihat, pelan-pelan, menunggu saat yang tepat. Gitu. Kemudian alasan yang ketiga ini diberikan oleh Santo Ambrosius ya dari Milan pun juga Santo Irenaeus. Dan sebagai perbandingan bisa dilihat di 1 Korintus 15 ayat 45 ya. Kedatangan Yesus ini sekaligus meneguhkan dia adalah Adam yang terakhir, yaitu roh yang menghidupkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 itu dikatakan bahwa Adam yang pertama adalah daging, maka dia kalah. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus adalah roh yang menghidupkan. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Kejadian 2 atau Kejadian 3, Adam yang pertama gagal dalam pencobaan. Tapi Yesus kemudian itu Adam baru yang uh, memperbarui kembali gitu ya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Dan hal ini sesuai dengan janji Allah untuk membebaskan dosa Adam. Ketika Adam yang pertama diusir gitu ya dari Firdaus ke padang gurun, tapi Yesus datang untuk membebaskan Adam dari pengasingan yang diusir dari Firdaus ke padang. Kemudian alasan yang keempat itu diberikan oleh Basilius Agung. Tuhan Yesus itu tidak pernah memprovokasi iblis. Dia tidak pernah menanggapi cobaan iblis dengan suatu konfrontasi, tapi dengan suatu kesalehan ataupun kesabaran dan juga tindakan yang cukup membangkitkan kita sebagai pembaca untuk merenungkan kembali sebetulnya. Yesus telah menjadi teladan bagi banyak orang gitu ya, terutama bagi para rasulnya, bagi pewarta, barangkali pengkhotbah, bagi para uskup, bahwa baptisan itu harus diuji terlebih dahulu dengan godaan. Sebab dengan ujian akan godaan itulah kita akan dikuatkan gitu kan, oleh doa ataupun oleh meditasi, oleh baca firman. Tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami godaan sebelum mencapai kerajaan Allah. Kemudian alasan yang kelima, eh, mengajarkan manusia sebetulnya untuk meremehkan kesenangan jasmani dan demi
kerinduan yang rohani. Bahwa Yesus menunjukkan bahwa pencobaan batu diubah menjadi roti melalui transformasi dalam kodrat yang berbeda. Itu mengajarkan manusia tidak boleh melakukan apapun gitu ya atas nama iblis, tapi untuk tujuan kebaikan. Jadi demikian adalah alasan-alasan gitu ya. Ada 5 hal yang bisa kita lihat mengenai mengapa Yesus perlu berpuasa. Ya, selanjutnya, mengapa Yesus tidak menolak saat pencobaan itu datang? Selain 5 hal yang disebutkan tadi, Yohanes Chrysostomus itu memberikan jawab bahwa hal ini berguna untuk mengajar manusia agar setiap orang yang dibaptis mampu menanggung godaan yang lebih besar. Maka Allah tidak menghalangi saat godaan datang agar iblis yakin bahwa dia telah ditinggalkan dan kita pun jauh dari iblis. Maka jawaban Yohanes Chrysostomus ini mengandung beberapa poin. Poin yang pertama, agar manusia menjadi lebih kuat. Kemudian poin yang kedua, agar kita manusia tetap rendah hati dan tidak sombong oleh karena kebesaran karunia, gitu ya. Kemudian yang ketiga, agar iblis yakin bahwa kita telah meninggalkan sepenuhnya jauh dari dia. Dan pada akhirnya hal ini juga berguna bagi kita, gitu ya, manusia menjadi lebih yakin harta yang diwariskan pada kita, entah melalui baptisan, entah melalui persatuan dengan gereja. Kemudian mengenai pencobaan kemegahan dunia, bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus ditunjukkan kerajaan dunia. Nah, Bapak Gereja memberikan suatu tafsiran bagaimana cara menunjukkan kerajaan dunia itu pada Yesus. Origenes memberikan tafsir bahwa kerajaan yang dipertunjukkan adalah pemerintahan dunia yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan amarah, dan juga penuh dengan kerakusan. Ambrose dari Milan mengatakan bahwa kerajaan dunia adalah suatu kenyataan dari kelemahan kekuatan yang fana. Tapi Yohanes Chrysostomus itu memberikan jawab bahwa kerajaan dunia yang dimaksud itu ditunjuk secara literal kepada Yesus. Jadi seperti dia kan dibawa pada gunung yang tinggi, kemudian ditunjuk itu kerajaan Romawi, itu Alexandria, itu di daerah Italia, itu di daerah Eropa. Dan kemudian diceritakan gitu ya mengenai kebesaran dari setiap masing-masing kerajaan. Tapi yang paling penting adalah detail, ya. Detail bahwa Yesus dibawa ke atas gunung untuk ditunjukkan kemegahan kerajaan. Dan Yohanes Chrysostomus memberikan tafsiran bahwa pendakian gunung yang dialami oleh Yesus diajak gitu ya oleh iblis itu identik dengan manusia dalam perjalanannya menuju suatu kekayaan yang besar, kemuliaan atas dunia yang muncul dari kesombongan hati, manusia yang mulai memikirkan cara untuk memperoleh kehormatan dengan mengabaikan kebenaran Allah. Nah, itu adalah suatu tafsir dari Yohanes Chrysostomus. Ada 3 senjata iblis gitu ya, 3 senjata iblis yaitu nafsu kedagingan, kemegahan kesombongan, dan juga kekuasaan. Nah, inilah yang disimbolkan dari 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Kesombongan yang terakhir adalah kesombongan rohani. Godaan yang dialami oleh Yesus, kata-katanya itu mirip dengan godaan yang dialami oleh Adam. Ketika dulu iblis mencobai Adam, itu menggoda Adam, dikatakan bahwa pada saat mau makannya, matamu akan terbuka. Hal ini mirip dengan frase yang dikatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, maka lakukanlah sesuatu. Iblis bisa menggoda Adam dengan kesombongannya. Nah, demikian juga iblis menggoda kita melalui kesombongan, ya. Akan kedagingan, akan keduniawian, ataupun akan kesombongan rohani ataupun pelayanan. Maka kita jangan kalah tekun dengan iblis. Bahkan dia saja, iblis, bisa masuk melalui kitab suci. Di cobaan yang kedua, dia memberikan suatu suatu uh, perikop ayat di situ. Maka kita pun harus lebih tekun gitu ya untuk membaca dan memahami firman.
Di poin yang ketiga, bandingkan dengan Matius 4 ayat 4, yaitu manusia harus hidup sesuai dengan sabda Allah. Kemudian Ibrani 5 ayat 8, sebagaimana Yesus yang telah mengambil ketaatan secara mutlak dalam dalam penderitaannya. Nah, setelah Yesus menolak semua bujukan iblis berupa roti, berupa kekuasaan dan juga kesombongan duniawi gitu ya. Tidak dikatakan bahwa pencobaan itu telah berakhir selamanya. Tapi ada detail di Lukas 4 ayat 13 bahwa iblis itu mundur dan menunggu waktu yang baik. Artinya, ujian ini tidak hilang, melainkan hanya berpindah dalam bentuk dan juga waktu. Kalau dalam eksistensialis gitu ya, hidup manusia kan bukan hanya peristiwa tunggal ya, tapi ada suatu kombinasi lah antara kebaikan dan juga keburukan. Tapi setidaknya Yesus memberi kita modal bahwa dia menang bukan karena kuat, tapi karena dia taat. Maka ya janganlah tertipu gitu ya untuk mencari penghidupan yang mudah. Ketika Yesus diserahkan pada serdadu, ia pun juga taat sampai sampai akhir disalib. Maka di zaman ini kita harus bertahan pada absurditas dunia. Ketika orang jahat merasa nyaman, ketika orang yang benar malah menerima hukuman, itu adalah cara-cara ya, satu cara-cara iblis menyerang melalui absurditas dunia. Terutama ketika kita mungkin merasa lelah bekerja, gitu ya, patah hati, iri, ketika Tuhan diam ataupun dalam panggilan ataupun dalam pelayanan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami cobaan sebelum mencapai kerajaan Allah. Contoh Irenaeus. Ya, pada akhirnya dari pencobaan di padang gurun ini eh, tidak ada tafsiran yang sangat teologis sekali gitu ya. Semua tafsirnya sangat sangat eh, eh, sangat langsung bisa bisa langsung dipahami, tidak ada yang aneh-aneh gitu. Dua kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah pencobaan di padang gurun untuk menyatakan kemenangan atas dosa Adam, menunjukkan Allah yang solider terhadap manusia. Hendaklah kita memilih jalan salib, bukan jalan pintas. Nah, iblis akan kembali dan kemenangan manusia terletak dalam firman Allah yang kita mulai dengan penyangkalan diri. Dan berikut adalah rekapnya. Yang pertama, mengenai Yohanes Pembaptis, Yohanes merupakan figur Elia yang mengawali kemunculan Yesus. Kita harus menaati kerendahan hati Yohanes yang tidak mencuri kemuliaan Allah. Pertobatan sejati adalah perubahan hati dan pikiran, penyesalan akan dosa, dan melakukan tindakan penitensi. Kita harus merendahkan hati dan menyadari bahwa kita butuh pertobatan. Poin yang kedua yaitu Yesus dibaptis Yohanes. Yesus Kristus dibaptis pada umur 30 tahun sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi yang baru dapat muncul ke publik umur 30 tahun. Yesus Kristus tidak perlu bertobat dan tidak butuh dibaptis. Namun justru baptisanlah yang membutuhkan kuasa Kristus untuk meneguhkan pembaptisan yang dilakukan oleh hambanya. Peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus saja telah menggenapi banyak sekali kisah dan nubuatan dalam perjanjian lama. Maka wajar para rasul dan juga orang Kristen mula-mula sangat yakin Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Baptisan Kristus menegaskan keilahiannya dan secara eksplisit mengungkapkan tiga pribadi Tritunggal. Suara Bapa, baptisan Yesus Sang Anak, dan juga turunnya Roh Kudus. Menggambarkan sengsara Kristus sebagai anak domba Allah yang menderita untuk menghapus dosa dunia. Dan menggambarkan peristiwa Pentakosta di mana langit terbuka dan Roh Kudus turun. Pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun untuk menyatakan kemenangan atas dosa Adam, menunjukkan Allah yang solider terhadap manusia. Hendaklah kita memilih jalan salib. Iblis akan kembali, dan kemenangan manusia akan terletak dalam firman Allah yang dimulai dengan penyangkalan diri. Demikian, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, kita tidak seperti biasa ya, ini kita selesai lebih awal, 30 menit lebih awal. Silahkan, seandainya ada sharing, ada tambahan, ataupun ada pertanyaan dari teman-teman Ibu, Bapak, teman sekalian. Dipersilahkan.